Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sebuah alat biasa tiba-tiba bisa jadi pintar? Nah, hari ini kita bakal bongkar dunia Internet of Things atau IoT yang kelihatannya rumit banget. Tapi tenang, kita bakal ikutin cerita yang sederhana aja, perjalanan satu byte data. Coba lihat angka ini, 14,7 miliar. Ini bukan jumlah penduduk, tapi ini proyeksi koneksi mesin ke mesin di seluruh dunia pada tahun 2023. Gila kan? Skalanya itu masif banget. Di panggung raksasa inilah cerita kita nanti akan dimulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya apa sih Internet of Things atau yang sering kita dengar sebagai IoT itu? Intinya gini, IoT itu soal ngasih suara digital ke benda-benda di sekitar kita. Bayangin aja, benda mati jadi bisa merasakan lingkungannya, ngumpulin data, bahkan ngobrol satu sama lain. Keren kan? Biar gampang, bayangin aja gini, IoT ini yang bikin pemuat kopi di rumah tahu kapan harus mulai nyeduh kopi buat kamu, atau bikin sistem irigasi di ladang tahu kapan waktunya nyiram tanaman. Semua otomatis. Cara kerjanya tuh sebenarnya simple, cuma 3 langkah. Pertama, sense and collect. Alat-alat dengan sensornya ngumpulin data dari lingkungan. Kedua, communicate and send. Data tadi dikirim ke pusatnya, biasanya ke cloud. Terus yang ketiga, analyze and act. Datanya diolah buat nentuin tindakan atau ngasih kita info penting. Nah, 3 langkah ini bakal jadi peta perjalanan si byte data kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Kita bakal ikutin petualangan karakter utama kita nih. Satu titik data kecil yang lahir dari sebuah pertanian pintar. Perjalanannya dimulai di sini, di lapisan persepsi. Ada sensor sederhana di tengah ladang yang tugasnya cuma satu, ngukur kelembaban tanah. Begitu dia selesai ngukur, klik, lahirlah si titik data kita. Habis itu, lewat lapisan konektivitas, data kecil ini langsung dikirim. Inilah langkah pertamanya masuk ke dunia digital. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih sensor di ladang nggak pakai Wi-Fi aja kayak di rumah? Jawabannya simpel, Wi-Fi itu boros baterai dan jangkauannya pendek. Nah, sensor ini kan harus ngirim data kecil, tapi jaraknya bisa berkilo-kilometer dan baterainya harus tahan bertahun-tahun. Makanya, teknologi kayak LoRaWAN ini jadi game changer. Dia irit daya, tapi jangkauannya jauh banget. Ini yang bikin kita bisa menghubungkan area-area super luas yang tadinya mustahil dijangkau, kayak perkebunan atau bahkan satu kota. Oke, si titik data kita udah berhasil dikirim dari ladang. Tapi perjalanannya belum selesai. Sekarang, dia harus jalan dari jaringan lokal di sana menuju ke otak pusat buat diolah. Anggap aja dia mau masuk ke jalan tol data yang super sibuk. Disinilah konsep machine to machine atau M2M mulai berperan. Gampangnya, M2M ini teknologi yang bikin perangkat bisa ngobrol langsung sama perangkat lain tanpa perlu campur tangan manusia. Jadi sensor kita tadi bisa langsung ngobrol sama sistem di pusat. Inilah dasar dari semua otomasi di dunia IoT. Dan coba bayangin deh, satu data kecil dari sensor tanah kita tadi sekarang udah gabung sama miliaran data lain dari seluruh dunia. Ada data dari jam pintar di tangan orang, dari mobil yang lagi jalan, dari mesin-mesin di pabrik, semuanya ngebut di jalan tol data yang sama menuju satu tujuan. Tujuannya? Ya, cloud. Cloud ini kayak otak digital raksasa. Tugasnya bukan cuma nyimpan data segunung itu, tapi juga punya kekuatan super buat memproses dan ngasih makna ke semua data itu. Nah, di dalam cloud itu sendiri ada beberapa lapisan. Paling bawah itu IaaS atau infrastructure. Ini fondasinya, server, penyimpanan, jaringan. Anggap aja ini lahannya. Di atasnya ada PaaS atau platform. Ini kayak bengkelnya, tempat para developer ngebangun aplikasi canggih buat ngolah data. Dan paling atas ada SaaS atau software, ini aplikasi jadinya yang ngasih perintah. Jadi, data kita tadi lewat fondasi, diolah di bengkel, terus diubah jadi instruksi sama si aplikasi. Oke, kita sampai di babak akhir perjalanan data kita. Dan ini bagian yang paling penting. Disinilah data mentah yang tadinya cuma angka, bakal diubah jadi aksi nyata di dunia fisik. Jadi, setelah perjalanan panjang, data kita akhirnya sampai di cloud. Terus, ngapain? Apa gunanya semua ini? Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Data tadi masuk ke mesin analitik di cloud. Mesin ini langsung ngecek, datanya nunjukin kelembaban tanah di bawah 30% nih. Aturan yang udah disetel sebelumnya langsung kepicu. Perintah pun dikirim balik ke ladang. Aktifkan sistem irigasi. Dan, voila, lingkarannya tertutup.
Dari 1 byte data yang dikirim sensor, sekarang jadi aksi nyata yang bikin ladang jadi lebih pintar. Proses dari merasakan kondisi sampai mengubah kondisi itu lagi, semuanya otomatis. Tanpa perlu ada orang yang turun tangan. Itulah kekuatan IoT. Oke, cerita si 1 byte data tadi udah selesai. Sekarang, ayo kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Karena dunia yang super terhubung ini juga punya tantangan dan pertanyaan besarnya sendiri. Lihat deh grafiknya. Dari 8,9 miliar di tahun 2020, loncat ke 14,7 miliar di 2023. Pertumbuhannya eksponensial banget. Makin banyak perangkat yang nyambung, jaringannya makin padat, makin kompleks. Di satu sisi, ini bikin semuanya super efisien. Tapi di sisi lain, ini juga membuka pintu buat resiko-resiko baru. Pertanyaannya jadi simpel tapi penting banget. Dengan miliaran perangkat yang mendengarkan dan saling terhubung, apa dunia kita ini aman? Karena setiap satu perangkat yang nyambung ke internet itu bisa jadi pintu masuk buat serangan siber. Setidaknya ada 4 tantangan utama. Pertama, keamanan. Gimana caranya ngelindungin miliaran alat ini dari hacker? Kedua, privasi. Data pribadi kita yang dikumpulin itu dipakai buat apa dan siapa yang boleh lihat? Ketiga, skalabilitas. Infrastruktur internet kita kuat nggak sih nampung data yang bakal membludak? Dan terakhir, standarisasi. Ini juga penting. Gimana caranya biar alat dari merek A bisa ngobrol lancar sama alat dari merek B? Makanya, hal-hal kayak enkripsi data, autentikasi, dan protokol keamanan yang kuat itu bukan lagi pilihan. Itu wajib hukumnya. Ini adalah fondasi biar kita bisa percaya sama ekosistem IoT di masa depan. Jadi gitu, perjalanan 1 byte data dari ladang ke cloud dan balik lagi, itu sebenarnya cerminan dari lahirnya sebuah dunia baru. Dunia yang jauh lebih pintar, lebih efisien, dan serba otomatis. Tapi dunia ini juga maksa kita buat mikir lebih keras soal keamanan, privasi, dan apa dampaknya buat kita semua. Jadi pertanyaan akhirnya bukan lagi bisakah kita melakukannya, tapi apakah kita siap dengan segala konsekuensinya.